فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتات من دون نعيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam rangkaian acara yang sama, yaitu melanjutkan materi kajian kitab Ta'limul Muta'allim. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu materi bersungguh-sungguh di dalam belajar, bersungguh-sungguh di dalam mencapai kesuksesan di dalam mencari ilmu, termasuk juga tekun ya di dalam melaksanakan kegiatan keilmuan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, untuk menyingkat waktu langsung saja kita bacakan kitabnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi fid dharaini amin. Nah, kita akan melanjutkan pada pembahasan tekun mencari ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajhada nafsahu jahdan. Wala yajhada nafsahu jahdan. Hendaklah jangan sampai ya seorang santri atau murid itu terlalu memaksakan diri. Terlalu memaksakan diri hingga apa? Hingga melebihi kekuatannya. Wala yajhada nafsahu jahdan wala yud'ifan nafsa hatta yanqati'a anil amal. Ini bahaya kalau misalnya seorang murid ini terlalu memaksakan diri di dalam berusaha ataupun belajar. Kalau tidak sesuai dengan kemampuannya, maka dikhawatirkan ini menjadi kerusakan bagi seorang murid itu ya. Mungkin timbul stres ataupun depresi ini. Jadi kitab Ta'limul Muta'allim ini sangat luar biasa para pemirsa ya. Di samping memberikan motivasi untuk senantiasa tekun ya, mengoptimalkan kekuatan fikir, kekuatan zikir ya. Termasuk juga di sini ya musannaf ini ya berusaha, namanya manusia ya, masing-masing manusia ini ada beda-beda kekuatannya ya. Nah, ini seorang murid, guru ataupun para wali murid ya hendaknya memahami betul bahwasanya ada seorang murid ini yang kemampuannya terbatas. Jadi tidak bisa terlalu dipaksakan diri. Kalau dipaksakan diri, maka ya ini nanti apa yang terjadi ya mungkin malah gagal di dalam mencari ilmunya. Dan kalau misalnya tidak ada kekuatan ya,
entah pikirannya ataupun tenaganya, maka ya ini tadi akan apa? Wala yud'ifan nafsa hatta yang anil amal. Nah, melemahkan tubuhnya ya, sehingga yang menjadi mungkin depresi ataupun apa? Stres gitu ya. Bal yasta'mil ar-rizqa fi dzalika war-rizqu aslun 'azimun fi jami'il asya. Nah, karena apa? Ya itu tadi, orang yang terlalu memaksakan diri akan melemahkan tubuhnya sehingga tidak mampu bekerja karena terlalu lelah. Karena terlalu lelah, mencari ilmu itu harus sabar, ya. Warifku aslul azimun fi jami'il asya. Mencari ilmu itu harus sabar, pelan-pelan tapi kontinu, ya. Sabar termasuk pokok penting dari segala sesuatu. Warifku sabar ya, lembut, halus, ini pokok dari apa? Segala fi jamil asya, itu apa? Segala urusannya, segala urusan. Memang yang penting apa? Continue, telaten, ini akan menjadikan apa? Perjalanan mencari ilmu itu dilalui dengan enjoy dan menikmati, juga tidak ada keterpaksaan, akan tetapi apa? Dapat memberikan jalan keberhasilan, ya. Jadi tidak memaksakan diri, ya, yang membuatnya itu menjadi apa? Depresi. Ini penting sekali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala gustawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna hadzal dina matinun fa'awilu fihi birifqin wala tubghid ala nafsika ibadatallahi ta'ala fa innal munbitta la ardon qata'a wala dhahron abqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna hadzal dina matinun. Ketahuilah sesungguhnya apa? Agama ini kukuh, artinya ini apa? Banyak tugasnya. Inna hadzal dina matinun. Maka ya banyak sekali memang di dalam kehidupan beragama ini. Karena apa? Semua sendi-sendi kehidupan ini diatur berdasarkan agama. Nah, memang persoalannya ini sangat luas sekali. Maka dari itu ya kita selesaikan pelan-pelan, continue, ya. Tuh. Jadi jangan sampai apa? Berputus asa gitu, intinya seperti itu, ya. Intinya jangan sampai berputus asa. Dilanjutkan lagi. Nah, kalau misalnya bahwasanya agama ini banyak sekali tugasnya, maka terlibatlah dalam urusan agama dengan pelan-pelan. Maka kita di dalam keterlibatan kita di dalam urusan agama ini, ya kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, ya, kita di dalam melaksanakan tugas-tugas menjalankan kehidupan beragama. Dan janganlah kamu buat dirimu bosan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tubghid ala nafsika ibadatallahi ta'ala. Gak boleh. Jangan sampai karena terlalu force ataupun memaksakan diri sehingga ya itu tadi membuat bosan. Ini hendaklah di dalam kehidupan beragama ini kita melakukan ini dengan ya semampu kita. Jangan sampai menjadikan kegiatan-kegiatan yang banyak itu apa?
membuat diri kita itu bosan ya untuk beribadah kepada Allah. Fa innal munbita la adon qata awala darun abqa. Karena orang yang mematahkan kendaraannya tidak akan bisa menempuh perjalanan, bahkan akan kehilangan kendaraannya. Nah, ibaratnya apa? Nah, bahwasanya agama, syariat agama yang kita laksanakan ini ya diibaratkan ini kendaraan ya. Kendaraan menuju kepada taqarruban ilallah ya. Nah, segala aktivitas mencari ilmu ini adalah berusaha untuk memahami aturan-aturan di dalam beragama, memahami ini halal, ini haram, ini mubah, ini makruh, ini sunnah. Nah ini karena banyak sekali masalah-masalah dalam kehidupan beragama itu. Tata cara sholat yang benar, tata cara sholat yang sesuai dengan syarat rukunnya, lalu cara berwudu yang benar ya, termasuk sesuai dengan syarat rukunnya. Begitu juga sholat ya, sesuai dengan syarat rukunnya ya, batal-batalnya sholat, makruhnya sholat ya, batalnya wudu, termasuk juga ya mengenai puasa, syarat rukunnya puasa, batal-batalnya puasa, sunnah-sunnah di dalam puasa. Ini semuanya ilmu yang sangat luas sekali. Nah, ilmu ini mempelajari ilmu agama ya, ini ada sebuah kendaraan kita menuju taqarrub ilallah. Kalau misalnya kendaraan ini di tengah-tengah perjalanan patah semangat intinya, maka kita ya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya kita harus menjaga kondisi keadaan kita di dalam tahapan-tahapan untuk menyelesaikan keilmuan ini harus sabar, harus tekun ya, gak boleh terlalu memaksakan diri. Dikhawatirkan nanti patah di tengah perjalanan. Karena ilmu ini membawa kita ibarat sebuah kendaraan, membawa kita menuju taqarruban ilallah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Rasulullah ini untuk membawa risalah ya, bagaimana tata cara kehidupan beragama yang lebih baik, bagaimana tata cara melaksanakan ibadah-ibadah dengan baik ya. Nah ini semuanya ada ibaratnya kendaraan ya, kendaraan menuju taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap sabar, konsisten, tekun di dalam mencari ilmu, tekun untuk senantiasa belajar pengetahuan-pengetahuan yang belum kita ketahui. Kita tidak boleh putus asa di tengah jalan, tetap semangat untuk belajar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nafsuka mutituka farfuk biha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badanmu adalah tungganganmu, maka kasihanilah padanya. Nah, ini badan ini jasad yang kita yang ada pada diri kita ini ibaratnya tunggangan ya tunggangan. Maka kasihanilah padanya ya. Kita harus memahami ya, kalau ini badannya ada capeknya, badan ini ada perlu istirahat, ini juga harus kita perhatikan betul ya. Termasuk juga perlu makan makanan yang bergizi, bernutrisi, sehingga dapat menyegarkan ya badan ini agar semangat untuk beribadah. Maka Rasulullah SAW memberikan wejangan kepada kita bahwasanya badanmu
adalah tungganganmu, maka kasihanilah. Dilanjutkan lagi, wala budda li talibil ilmi minal himmatil aliyati fil ilmi. Ini jadi musannif ini memberikan materi-materi kepada kita semuanya ini ya, para peserta didik, anak didik ya, para murid. Ada saat-saatnya berusaha, berjuang keras, ada saat-saatnya mengistirahatkan badan ya. Nah, ini dilanjutkan, wala budda li talibil ilmi minal himmatil aliyati fil ilmi. Santri atau seorang murid harus bercita-cita tinggi. Sebab orang itu tinggi derajatnya karena memang ia bercita-cita tinggi. Yatiru bihimmati Fa innal mar'a yatiru bijanahaihi. Nah, ini cita-cita itu ibarat sayap burung. Yatiru bihimmati katoirinya, seperti sayap burung yang dipergunakan untuk terbang tinggi-tinggi. Katoiri yatiru bijanahaihi. Nah, yang musannif ini juga ia memberikan wejangan kepada murid ya, bahwasanya seorang murid ini harus ya senantiasa mempunyai istiqomah di dalam berusaha untuk meraih cita-cita yang tinggi. Karena diibaratkan orang-orang yang mempunyai cita-cita yang tinggi ya, orang-orang yang mempunyai derajat ya yang mulia, karena dia itu berusaha untuk mencapai cita-cita yang tinggi. Diibaratkan ya, ibarat cita-cita itu diibaratkan sayap burung yang untuk mengepakkan ya, sayap burung ini untuk terbang ya, untuk terbang dari rendah menuju ke yang tempat yang lebih tinggi. Ini ibaratnya burung ya. Jadi katoiri yatiru bijanahai. Ya, tentunya ini diibaratkan burung ya, yang mengepakkan sayapnya semakin tinggi. Begitu juga seorang murid, seorang santri ya harus mempunyai cita-cita yang tinggi. Karena derajat yang tinggi atau luhur ini memang didasarkan pada keinginan kuat untuk mencapai sesuatu derajat yang lebih tinggi. Contoh kita ini mudah, contoh yang gampang ya. Seseorang murid itu bercita-cita ingin menjadi seorang bupati gitu ya, dalam hal pemerintahan misalnya. Nah, tentunya ilmu yang diperoleh, yang berusahanya lebih kuat ya, daripada seseorang itu. Kalau seorang murid, aku cita-citaku ya pegawai dalam perusahaan ya, misalnya ya. Nah, ya sederhana ya. Jadi yang didapatkan yaitu yang dicita-citakan. Akan tetapi kalau misalnya cita-citanya tinggi tadi ya, misalnya seorang bupati, tentunya setidaknya kalau jatuh-jatuhnya nggak mencapai bupati ya, mungkin jadi lurah ya, seperti itu, atau camat. Jadi kata orang Jawa itu, kalau mencapai cita-cita tinggi itu, kalau sudah tinggi itu kan, kalau jatuhnya itu kan nggak seberapa terlalu ke dalam ya. Mencita-citakan untuk memperoleh pendapatan sehari misalnya 1 juta kayak gitu ya. Nah, karena dia berusaha keras ya setidaknya dapat 700, 800, paling ini 500 seperti itu. Tapi kalau misalnya cita-citanya sudah dapat berapa, saya dapat 100
Nah, akhirnya ya cuma dapat segitu aja ya. Nah, seperti itu. Maka ya musonef ini mengharapkan kepada murid-murid, kepada para santri untuk apa? Senantiasa menjaga kekuatan cita-cita yang tinggi. Qala Abu Thayyib, qala wis ngendika sapa Abu Thayyib, Imam Abu Thayyib. Imam Abu Thayyib berkata dirangkai dalam sebuah syair. Ala qadri ahlil azim ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril karimil makarimu wa ta'dumu fi aini sogiri sigharuha wa tas'uru fi ainil azimil adhaimu. Imam Abu Thayyib berkata ya, ala qadri ahlil azimi ta'til azaimu. Kedudukan seseorang itu tergantung menurut cita-citanya. Ala qadri ahlil azim ta'til azaimu. Memang apa yang dicita-citakan, ya itulah yang akan didapatkan. Seperti itu ya. Wa ta'ti ala qadril karimil makarimu. Dan kemuliaan akan tergapai oleh seseorang kalau cita-citanya itu tinggi dan mulia. Wa ta'ti ala qadril karimil makarimu. Memang kemuliaan akan tercapai oleh seorang karena apa? Cita-citanya yang tinggi dan mulia. Wa ta'dumu fi aini saghiri sighuruha. Dan pangkat yang tinggi akan terasa berat meraihnya bagi orang yang berjiwa kerdil. Nah, ini wa ta'dumu, halal yang besar ya, fi aini saghiri sighuruha. Bagi orang-orang yang apa ya? Pangkat yang tinggi ini akan terasa berat meraihnya bagi orang yang berjiwa kerdil ya. Pesimis, ada orang ini yang mempunyai sifat apa ya? Waduh, terlalu berat, gak kuat aku mikir. Nah, ada orang itu belum bekerja, belum bertindak, belum berusaha, belum bertanya, belum belajar, itu sudah putus asa di jalan ya. Menganggap hal-hal yang dicapai itu terlalu tinggi ya. Nah, ini bagi orang-orang yang kerdil. Wa tasghuru fi ainil azim adhaim. Nah, tetapi bagi orang yang berjiwa besar, setinggi apapun sebuah kedudukan dianggap kecil atau ringan. Orang yang berjiwa besar ya, orang-orang yang mempunyai jiwa yang sangat kuat, yang mereka ini menganggap bahwasannya sesuatu yang di dunia ini nggak ada yang tidak bisa dicapai ya. Jadi menganggap ya kecil lah, nah, seperti itu ya. Bukan meremehkan, tapi dia itu memang betul-betul jiwanya ini tangguh untuk meraih sebuah cita-cita. Yang menganggap bahwasannya cita-cita menjadi seorang jenderal. Karena dia itu memang senang hobi dengan sesuatu yang disiplin, lalu sesuatu yang sikap. Dia merasa merasa hal-hal yang dicita-citakan ini ya saya mampu untuk mencapai cita-cita tersebut. Nah, ini jiwanya jiwa besar. Kalau sudah jiwanya besar ini, dia melakukan sesuatu itu sangat senang sekali dan menjadi kebiasaan ataupun yang menjadi visi misinya di dalam pikirannya, hatinya ini mereka melakukan itu dengan semangat sekali, dengan senang sekali, dan menganggap bahwasanya tidak ada yang sulit untuk meraih semua apa yang diharapkan di dunia ini kalau dia mau berusaha seperti ini. Jiwa-jiwa yang besar itu ya memang seperti itu, gak mudah menyerah ya. Ini bagus sekali sairannya ini, wa tasghuru fi ainil azimil adhaim. Itu
Bagi yang berjiwa besar, nah, setinggi apapun sebuah kedudukan dianggap kecil ataupun ringan ya. Ini para pemirsa, adik-adik sekalian yang berbahagia, yang pada saat ini tekun belajar ya. Ya kalian nikmati bahwasanya kemarin kan sudah ada siiran masa muda itu tidak akan pernah terlewatkan. Anda gunakan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk apa? Mendalami berbagai macam disiplin ilmu. Apalagi kalau sekarang ini sudah apa istilahnya, sudah pada jurusan Anda, misalnya hal-hal yang Anda senangi, ya, hobi, ya kita lanjutkan untuk belajar. Jangan pernah bosan di dalam tekun mencari ilmu itu, jangan sampai bosan seperti itu ya. Ini syair-syair tadi luar biasa untuk memberikan motivasi kepada para santri-santri, para murid-murid untuk tetap tekun di dalam menggapai cita-cita ya. Cita-cita yang besar ya, adalah apa? Ya bagi orang yang berjiwa besar ya, tapi orang yang kerdil ya tidak ada cita-cita ya, memang apa nggak ada kemampuan untuk meraih cita-cita karena apa? Karena jiwanya kerdil, karena jiwanya minder, pesimis seperti itu. Nah, ini jangan sampai kita anak-anak didik jangan sampai mempunyai sifat pesimis ya. Nah, ini tetap semangat. Kita lanjutkan warra'su fi tahsilil asya'al jiddu wal himmatul aliyah. Ya, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sekelumit yang kita bahas tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa like and subscribe. Tetap istiqomah dalam menyaksikan kajian kitab Ta'limul Muta'allim, insyaallah sampai khatam. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قبل الحلقات تيه بضياع بشتات